dari Nabi Daud alaihissalam. Bunyi nasihat tersebut, hakun 'alal aqil ay wajibun 'alaihi alla yastabila illa bi thalathi. Haknya atas orang yang berakal atau kewajiban bagi orang yang berakal, yaitu seyogyanya dia tidak menyibukkan diri kecuali terhadap 3 perkara. Tazawwudin lima'atin, yang pertama mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah, ai akhiratihi, yakni mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhiratnya. Bi'adai amal sholihah, yaitu dengan melaksanakan atau beramal dengan amalan yang sholih. Itu yang pertama. Pertemuan kemarin sudah kita sampaikan, kita bahas. Sekarang lanjut yang kedua dari nasihat, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Wa mu'natin lima'ashi, mempersiapkan bekal atau biaya lima'ashi untuk kehidupan di dunia ini. Lima'ash untuk kehidupan. Ayyami bi amri kifayatihi, yakni memenuhi urusan kebutuhan hariannya, wasaumihi, dan menjaga harga dirinya, wa fi ibaratin, dalam ibarat lain, wa marwamatin lima'ashi, dan cakap dalam mencari kehidupan. Bifathil mimi warra'i wa tashdidil mimi, yaitu dari lafaz marwamatin, artinya cakap, pintar dalam berusaha, dalam bekerja, dalam berbisnis dan seterusnya. Al-Islahi, yakni memperbaiki kehidupannya. Itulah bagian yang kedua dari nasihat Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, wa'mu'natil ma'asyih, mempersiapkan bekal atau biaya untuk kehidupan. Ini sudah menjadi pemahaman kita semua manusia secara umumnya, bahwa hidup di dunia itu butuh bekal, butuh yang namanya biaya. Kita hidup manusia biasa butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh kemudian sandang, pakaian, dan kebutuhan kita sehari-hari. Maka bagi kita selaku orang yang berakal, maka itu menjadi suatu kewajiban kita untuk berusaha, kita untuk berikhtiar. Dan semua orang yang sudah Allah takdirkan sebagai makhluk yang berakal, karena tak semua orang juga memiliki akal ada, tapi kemudian kenormalan dari dia berpikir, dari dia kemudian bertindak, itu juga ada. Namun bagi kita yang Allah takdirkan, Allah izinkan sebagai manusia berakal, maka sudah menjadi kewajiban baginya untuk bekerja, mencari nafkah untuk kehidupan kita sehari-hari, baik memenuhi kehidupan diri sendiri, memenuhi kebutuhan keluarga, ada istri, ada anak-anak. Itu merupakan suatu kewajiban bagi kita yang berakal. Namun sebelum itu kita harus ingat bahwa bagi kita itu yang berakal, maka pertama yang harus kita siapkan bahwa kita hidup di dunia ini harus banyak-banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Artinya apa? Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka jangan sampai lupa bahwa nanti ada masanya kita akan butuh persiapan yang semaksimal mungkin untuk kehidupan setelah kematian, yaitu alam akhirat. Maka bagi kita yang berakal dan dikasih cerdas oleh Allah, tidak hanya sebatas orientasi pada dunia, tapi jauh daripada itu. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, ayyul mu'minin afdol, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang mukmin yang lebih utama? Rasulullah menjawab,
khuluqan. Mereka yang paling utama orang mukmin itu yaitu yang paling baik akhlaknya. Fa'il mu'minin aqyas wa rasul. Terus siapa orang-orang mukmin yang paling cerdas? Rasul menjawab, at-taruhu dzikran lil mauti. Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhu lima ba'dahu istidadan. Faulaika al-aqyasu. Kata Rasulullah, mereka yang paling baik untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Itulah orang yang cerdas. Ya, maka bagi kita satu orang yang cerdas, maka sudah sepatutnya apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun itu, di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun, kita jadikan sebagai wasilah mencari untuk bekal kita, yaitu menghadapi kehidupan setelah kematian. Dan ini perlu menjadi perhatian kita, karena kita hidup di dunia ini ya sering sekali kita lupa dengan apa yang akan kita rasakan nanti di alam akhirat, sehingga tidak sedikit kemudian kita lupa bahwa kita di dunia ini ada masanya. Dan memang betul ya, ketika kita bicara tentang masa kita yang hidup di dunia itu hanya sementara. Dan sementara ini pesan daripada Nabi Daud alaihissalam harusnya dibuat untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk kehidupan setelah kematian. Maka mulai kita muhasabah ya, introspeksi diri, anak-anak santri, ya, anak-anak semuanya, jemaah semuanya, mulai introspeksi diri. Kira-kira yang dilakukan hari-harinya itu orientasinya pada kemana ya? Apakah hanya sebatas untuk urusan dunia saja, atau semua yang dilakukan untuk mencari kehidupan nanti yang abadi, yaitu alam akhirat? Mulai kemudian merenung, mulai kemudian ketika berangkat bekerja, kemudian berangkat untuk menuntut ilmu, kemudian mulai buka Al-Quran untuk dihafal. Itu orientasi itu kemana? Karena tidak sedikit menuntut ilmu tapi tujuannya hanya untuk mencari dunia. Tidak sedikit juga mencari ilmu agama yang mana niatnya hanya sebatas untuk dunia. Tidak sedikit ya, terutama anak santri yang harus banyak menuntut ilmu itu niatnya apa? Kalau niatnya hanya sebatas untuk dunia, yang didapat hanya dunia saja, itu pun kalau dapat. Tapi kalau orientasi untuk ingin mendapatkan akhirat, yakinlah maka hamul akhirat jama'u syamla wa ja'alani fi qalbi wa ataqud dunya wa yarra iman. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka jama'u syamla, Allah akan kukuhkan urusannya, akan mudahkan urusannya. Karena antum menuntut ilmu, misalnya anak di sini, termasuk siapapun yang kita beraktivitas sesuai dengan profesi kita, ketika kemudian itu kita niatkan untuk mencari dunia Allah, untuk kehidupan kita setelah nanti kematian alam akhirat, maka kalau kita yang mencari untuk kehidupan akhirat, maka yang ada adalah kita menghafal Al-Quran itu dimudahkan sama Allah, karena niatnya mencari dunia Allah. Belajar ilmu agama dimudahkan sama Allah, menghafal hadis al-Bani misalnya, menghafal ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain dimudahkan sama Allah, karena niatnya untuk mencari ridhonya. Begitu juga sebaliknya, apabila salah niat untuk mencari dunia, maka jangan heran kalau dikasih susah menghafal. Jangan heran kalau sering dikasih malas-malas gitu ya, tidak semangat untuk belajar karena niatnya salah. Karena niat dari awal ini akan mempengaruhi prosesnya. Manakala niatnya benar, lurus, prosesnya pun Allah akan jamin, akan mudahkan untuk mencapai sesuai yang cita-citakan. Karena niatnya baik.
sukses dalam beraktivitas, berusaha dan seterusnya adalah Allah. Semuanya adalah Allah. Tapi karena sangat niat untuk mencari selain Allah, maka yang ada adalah kesulitan, ya. Yang ada adalah putus asa, tak hafal-hafal gitu ya. Kemudian mulai frustasi. Banyak yang seperti itu. Nah, maka dari situ betul-betul harus disiapkan mulai dari niatnya, ya. Termasuk dalam bekerja. Niat bekerja itu untuk apa? Apakah hanya sebatas untuk mencari dunia saja? Jadi betul-betul sama-sama kita merenung apa sih niat untuk beraktivitas sehari-hari. Ya, niat kita yang paling utama adalah untuk mencari dunia Allah. Ya, mencari dunia Allah itu dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah. Bukankah beraktivitas juga perintah Allah? Beraktivitas Allah sesuai profesi kita, ya. Itu perintah Allah. Dan menjalankan perintah Allah itu bagian daripada ibadah. Sedangkan ibadah itulah yang diinginkan oleh Allah terhadap kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang harus kita ulang-ulang terus di ayat ini. Dan kita paham ketika kita lupa ingat kembali bahwa tujuan hidup di dunia itu apa ya? Tadi mulai tergiur dengan suasana dan seterusnya, mulai lupa visi-visi hidup itu apa. Hakikat Allah menciptakan kita di muka bumi ini mulai terlupakan untuk mencari anugerah dari Allah. Wa ta'awun min fadlina. Diperintahkan untuk mencari anugerah dari Allah. Dan juga kita diperintahkan untuk terus ingat sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita sibuk dengan urusan ini, urusan itu, kita tetap dan menjadi suatu keharusan untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah, yang memberi sukses kepada kita juga Allah, yang memberi kita cepat menghafal juga Allah, ya. Yang memberi kita semangat dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, semuanya adalah Allah, ya. Termasuk yang memberi kita susah menghafal pun adalah Allah. Termasuk yang memberi kegagalan dalam bekerja, dalam berusaha, berbisnis dan semuanya Allah. Maka kita diperintah terus ingat sama Allah. Maka kalau poinnya kita kemudian ini terus sama Allah, maka yang penting saya beraktivitas, yang penting saya kemudian menjalankan perintah Allah dengan menggunakan anggota tubuh ini sesuai dengan profesi kita. Masalah hasil, masalah kemudian kita untung, kita rugi, urusan Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, dan tentunya masalah hasil semua itu atas ketentuan betul iradanya Allah, bukan urusan kita. Begitu udah ikhtiar, anak-anak menghafal yang penting menghafal Al-Quran semangat. Ya. Kalau masalah hafal kita aja urusan Allah, yang penting semangat. Kita bekerja, yang penting kita usaha, yang penting kita bekerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan kita, bekerja secara halal, secara baik, menghafal secara etika, adab, dan menghafal Al-Quran. Untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Maka tidak sedikit contoh misalnya dalam menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran niatnya pengen menjadi hafiz, pengen menjadi menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran mungkin 30 juz, Masya Allah, ya, di luar kepala, ya, saking lancarnya, gak ada salah. Pengennya saya hafal Al-Quran, pengen jadi hafiz Quran 30 juz. Begitu Allah kasih ujian dia gak hafal-hafal, yang ada adalah frustasi, yang ada adalah apa? Kemudian putus asa karena niatnya dia ingin jadi hafiz. Begitu kondisi dia dikasih susah hafal, nggak hafal-hafal, ngafal satu ayat susah banget itu, nggak hafal-hafal. Maka yang kayak gitu karena dia ingin hafal nih, akhirnya apa yang terjadi? Dia adalah putus asa. Tapi berbeda kemudian dia menghafal untuk mencari dunia Allah. Saya dikasih hafal, gak dikasih hafal, saya tetap akan menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran adalah perintah darimu ya Allah. Menghafal Al-Quran adalah perintah darimu, yang penting saya ikhtiar menghafal. Kalaupun gak hafal, gak apa-apa. Kalaupun hafal, alhamdulillah. Maka gak
untuk tetap semangat menghafal Al-Quran karena niatnya adalah Allah. Dan artinya semua itu kalau diniatkan untuk Allah akan beres semuanya itu, akan mudah kita lalui, akan mudah kita jalani. Maka itu penting buat anak-anak santri, anak-anak semuanya ya, khususnya kalau kita contohkan menghafal Al-Quran, niatlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan susah hafal karena mudah niatnya Allah, tidak peduli kasih susah kan, kasih kemudian cepat, yang penting tetap istiqomah. Jadi kalau niat menghafal Al-Quran mencari dunia Allah, dia semua Allah akan diberi keistiqomah dalam menghafal Al-Quran. Ya, begitu juga sebaliknya kalau niat yang tidak atau selain untuk mencari dunia Allah, kondisi tertentu di saat dia susah menghafal, dia apalagi ditambah dengan malasnya, magernya, malah yang ada adalah tidak akan bisa istiqomah. Di situ. Ini juga penting bagi kita yang bergerak, beraktivitas dalam urusan apapun itu. Maka Allah akan menjadikan hati kita kaya kata Rasulullah. Ketika kita orientasi kehidupan ini untuk kehidupan di akhirat, akan dijadikan kaya hati kita. Masya Allah. Kondisi kita seperti apapun, kalau hati kita yang dikayakan oleh Allah, yang ada hidup ini akan terasa tentram. Ya. Hidup ini akan terasa tentram, akan terasa aman, akan terasa nikmat hidup itu. Karena hati kita sudah dikayakan oleh Allah. Merasa diri kaya, hati ini kaya. Kaya apa? Kaya iman. Ya. Maka yang ada di situ adalah rasa syukur yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia dalam kondisi di bawah, tapi Allah sudah kayakan hatinya, dia akan terus bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku kesehatan sehingga aku bisa terus istiqomah beribadah. Walaupun bisa nggak punya uang, walaupun mungkin ada sesuatu yang mungkin terlihat kurang dalam dirinya, tapi terus karena hatinya dikayakan sama Allah, yang ada adalah hidupnya tenang, tentram, terus bersyukur sama Allah. Kan kalau kita bersyukur berarti di situ ada ketenangan dalam hati, ada kebahagiaan dalam hidup, namanya bersyukur. Ya, kalau kita nggak bersyukur, walaupun semua serba ada, begitu kurangnya rasa syukur pada Allah, yang ada dalam kegelisahan, yang adalah kegundahan, kegalauan, walaupun semuanya serba ada. Dalam manusia itu ya tidak ada selesainya itu kalau sudah mati gitu ya. Sebelum mati pasti akan ada apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Itulah naluri manusia. Maka kalau kita untuk hidup ini ya, semata-mata untuk mencari dunia Allah, untuk kehidupan akhirat, jama'a masyaallah wa ja'alna fi qalbi wa atatu dunya wa hiya walima. Allah akan jadikan dunia ini mendatanginya dalam keadaan hina di hadapannya. Jadi dunia pun Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang senantiasa mementingkan kehidupan akhirat. Kata lain, kalau kita bekerja beraktivitas untuk mencari dunia Allah, yakin pasti usahanya akan dikasih berkah sama Allah, kerjaannya akan dikasih lancar oleh Allah, karena yang dinyatakan adalah untuk mencari dunia Allah. Nah ini penting. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun, kalau kita tujukan untuk Allah, pasti semua yang akan dikasih kemudahan sama Allah, karena niatnya untuk Allah. Nah, maka bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk kemudian kita bisa beraktivitas, bahkan sebagai bagian daripada rahmatnya Allah ya, yang diberikan kepada kita, wa min rahmatihi ja'ala lakum laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlillahi wa la'allakum tashkurun. Jadi sebagian dari rahmatnya Allah itu Allah menjadikan malam dan siang ya, litaskunu fihi, supaya kita istirahat di malam hari. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam itu untuk fasilitasi kita agar kita beristirahat. Tapi Allah juga ciptakan atau Allah juga jadikan yang namanya an-nahar siang, walitabtaghu min fadlillah, untuk
mencari dari karunia Allah, yaitu rezeki dari Allah, nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu waktu di siang hari. Jadi Allah ciptakan malam siang itu sesuai dengan kebutuhannya. Maka kalau Allah ciptakan siang, maka di situ ada tugas bagi kita untuk mencari nafkah. Maka betul bagi kita yang berakal sudah menjadi kewajiban untuk mencari maisha, yaitu mencari nafkah. Maka inilah yang kemudian sampai Rasul dan Allah sudah jelas, sudah pasti, dan orang-orang mukmin semuanya, karena memang dia bekerja keras, semangat dalam berusaha, itu sampai cintanya Allah itu luar biasa. Melalui Rasulullah sampai kemudian dicium ya tangan para sahabat ketika terlihat tangannya sudah kemudian keras, kasar ya, terus kemudian melepuh sampai dicium tangannya. Kenapa? Karena ternyata tangan itu dipakai untuk bekerja keras. Mana setelah perang Tabuk, Rasulullah melihat sahabat Sa'ad bin Mu'adz terlihat tangannya kasar, terus kemudian terlihat bahwa hanya seperti dipakai untuk bekerja keras. Ketika ditanya, ya Rasul, ini tanganku dipakai untuk mengolah tanah itu, terus hadiahnya selalu untuk mengangkut air. Kemudian Rasulullah diambil itu tangannya, dicium, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Luar biasa. Bagaimana kuat dijaga ketika salaman di Rasulullah, tangannya kasar, ditanya, jauh ya Rasul, ini aku pakai untuk kerja keras. Diambil tangannya, dicium oleh Rasulullah, inilah tangan yang cintai oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Luar biasa apresiasi dari Allah dan Rasulnya bagi kita yang bersemangat dalam beraktivitas, bekerja keras. Karena itu bagian daripada perintah Allah yang luar biasa untuk kemudian memenuhi kebutuhan itu. Karena kita hidup di dunia, ya butuh dunia. Kita hidup di dunia butuh yang namanya dunia. Artinya apa? Ketika kita hidup di dunia, maka di situ ada perintah bagi kita. Perintah bagi kita untuk ya memanfaatkan segala anggota tubuh ini untuk beramal, beraktivitas sesuai dengan profesi kita. Kalau anak santri profesinya penuntut ilmu, maka beraktivitas sebagai orang yang menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, ya dengan anggota tubuh, dengan mata, mulut, telinga, tangan dan seterusnya, kan begitu ya. Seperti ngaji seperti ini, bagaimana kemudian memanfaatkan matanya, pendengarannya, hatinya, pikirannya, itu semua dipakai begitu. Ya, kita yang bekerja juga sama, menggunakan tangan, kaki, mulut kita, pendengaran mata kita, pikiran kita, hati kita, semua kita pakai begitu. Ketika semua itu dipakai untuk akhirnya menghasilkan ilmu, kalau kita menuntut ilmu, kalau kita bekerja, beraktivitas, ya, kemudian menghasilkan uang, materi dan seterusnya. Nah itulah bagian daripada kebutuhan hidup kita. Ketika itu yang kemudian kita hasilkan, maka yang harus betul-betul yakin bahwa semua kalau kita niatnya untuk Allah, pasti Allah akan memudahkan segala macamnya. Karena berapa banyak orang menuntut ilmu ya, tapi kemudian dalam proses dia menuntut ilmu itu diberi kesusahan oleh Allah. Bahkan penuntut ilmu tidak sedikit kemudian ilmunya tidak bermanfaat. Itu kan banyak dan juga harus menjadi perhatian buat anak-anak. Berapa banyak juga orang pekerja yang kemudian malah tidak dapat untung, malah yang ada adalah rugi bangunannya. Nah, semua orang yang menuntut ilmu, misalnya anak-anak di sini ya, terus para pekerja, semua yang sesuai dengan profesinya pasti menginginkan hasil yang maksimal. Yang menuntut ilmu nih, Al-Fatih, Salman, Dava, semuanya. Dalam menuntut ilmu pasti ingin hasil yang maksimal. Seperti Al-Fatih, hafalnya sudah jalan 9 juz, Insya Allah. Dan waktu dekat ada target mau kasih 10 juz, Insya Allah ya. Doakan ya teman-teman ya. Nah, begitu.
dijalankan itu mendapatkan hasil maksimal. Bagi kita yang lagi bekerja, membangun usaha, berbisnis, apapun itu pasti menginginkan keuntungan yang berlipat ganda. Ya, sebagaimana seorang petani menginginkan hasil panen yang melimpah, itu naluri manusia. Seorang karyawan menginginkan gaji yang tinggi, naluri manusia. Seorang pedagang menginginkan keuntungan yang berlipat ganda. Seorang penuntut ilmu menginginkan ilmu yang berkah manfaat, masya Allah, naluri manusia. Kalau umumnya orang bekerja keras sesuai dengan profesi penuntut ilmu sampai Riyadhah bergadang, waktunya tidur jam 10 sampai nggak tidur jam 1 ya. Ada kan? Alhamdulillah. Sampai kemudian nggak tidur jam 12 malam menghafal Al-Quran, masya Allah ya. Yang bekerja juga seperti itu, pagi siang sore malam terus perang peras telinga ya. Banting tulang, nggak mandang waktu, nggak mandang diri sampai capek oleh segala macamnya. Semua itu dilakukan. Ya memang itu naluri manusia, kita untuk bekerja keras dan itu luar biasa. Tapi perlu diingat, setelah daya dan upaya kita lakukan, seperti anak-anak dalam menghafal Al-Quran, menuntut ilmu, kayak Fadil, ya, ada Davi, menjalani tugas sekolah misalnya. Kita menuntut ilmu ya sesuai dengan profesi kita ya. Anak-anak di sini semuanya bekerja keras, beraktivitas ya. Sampai mengeluarkan daya dan upaya, dikeluarkan semua, dikeluarkan. Pokoknya usaha ikhtiar kayak gimana dia jalan semuanya. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang paling utama. Apakah segala daya dan upaya yang dia lakukan untuk mencapai sebuah keinginan cita-cita, apakah sudah dipastikan akan tercapai? Jawabannya apa Iqbal? Tak tahu. Atau belum? Apa dia? Belum tentu jawabannya. Masya Allah. Walaupun kita ikhtiar sampai gimana pun yang kita usahakan. Pertanyaannya, apakah keinginan kita, anak-anaknya tidak itu, apakah pasti akan tercapai? Jawabannya kata Abi belum tentu benar. Belum tentu. Terkadang tercapai, terkadang pula tidak tercapai. Berapa banyak pedagang mengalami lagi bangkrut? Nggak usah mengalami, jalan masih kebudi, jalan cuma sebulan. Tapi kan ada hikmah. Ya kita berbicara tentang perjalanan ini. Kalau kita bicara hikmah, luar biasa hikmahnya. Dan ini luar biasa. Ya. Berapa banyak orang petani mengalami gagal panen? Banyak ya? Jadi banyak. Sudah dirawat, dipupuk, itu sampai kemudian beli anak, biar burung nggak pada berdatangan. Ujung-ujungnya, kena hama, kena penyakit, gagal panen. Banyak. Berapa banyak para karyawan, pekerja baik-baik saja, ujung-ujungnya dipecat, di PHK. Banyak. Berapa banyak penuntut ilmu baru hafal sekian juz, kemudian tak lanjut pulang, ya. Baru nyampe di, kalau kita sekolah di pondok dulu ada ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Ibtidaiyah 3 tahun, tsanawiyah 3 tahun, belum nyampe aliyah sudah pulang, belum selesai. Itu berapa banyak. Nah, maka tentu bagi anak-anak yang orang menghafal Al-Quran, termasuk kita bagi sudah menjadi kewajiban untuk mencari nafkah ya, yang beraktivitas. Pasti akan bertanya, padahal saya sudah menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh nih. Saya sudah bekerja keras mengeluarkan daya dan upaya sudah sungguh-sungguh, sampai kemudian nggak memandang saya itu seperti apa, lelah kan, nggak memandang capek, nggak memandang segalanya, pokoknya semua dikeluarkan. Tapi kenapa kok belum berhasil ya? Kenapa belum berhasil? Pastinya akan muncul pertanyaan ini sebagai dari mereka yang gagal. Ya. Sebagai mereka yang susah menghafal Al-Quran, barangkali bisa. Ya. Maka jawabannya karena ada satu faktor. Faktor inilah yang sering sekali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu faktornya? Yaitu ketentuan dari Maha Pemberi rezeki.
Cepat menghafal adalah rezeki. Keuntungan dalam berbisnis adalah rezeki. Semua yang terasa nikmat indah itu merupakan rezeki dari Allah. Maka faktor inilah sering sekali dilupakan, yaitu ketentuan dari Sang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering dilupakan. Yang memberi kita sukses adalah Allah. Yang memberi kita gagal juga Allah. Yang memberi antum cepat menghafal Al-Quran adalah Allah. Yang memberi kita kemudian mudah dapat untung, sukses dalam berusaha adalah Allah. Termasuk yang memberi kita bangkrut, yang memberi kita kemudian gagal dalam berusaha dan seterusnya, semua adalah Allah. Manakala seluruh anggota tubuh kita kerahkan, daya dan upaya kita keluarkan semuanya, sampai kemudian tidak mempedulikan waktu, tenaga, fisik, pikiran, semua kita korbankan, termasuk korban perasaan juga. Kalau nggak apa-apa, gimana rasanya? Ya, tiba sedikit apa-apa, perasaan dikorbankan. Gitu dia. Ya. Semua dari upaya dikerahkan, semua sudah dijalankan. Tapi manakala Allah tak menghendaki kita berhasil, mustahil. Lagi-lagi mustahil. Mustahil untuk tidak mungkin. Yang menghendaki adalah Allah. Walaupun kita semua kita jalankan, pokoknya strategi semuanya kita jalankan. Kalau Allah tak menghendaki kita berhasil, tak mungkin, mustahil. Maka disitulah Allah kasih kemudian ilmu. Ya, yang disitu merupakan pedoman hidup kita adalah Al-Quran sebagai kunci, dan itu jawaban, merupakan solusi bagaimana, dan ini merupakan cara untuk bagaimana agar ketentuan yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kita ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana caranya agar Allah menentukan yang terbaik bagi kita? Ketentuan kita cepat menghafal Al-Quran, ketentuan kita cepat dalam menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru kita, ketentuan kita dalam menjalankan usaha selalu untung, selalu sukses, berhasil. Ketentuan kita dikasih sehat terus, rajin ibadah terus, keluarga yang selalu dekat dengan Allah, keluarga yang harmonis, dan tentu itu merupakan sesuai dari Allah. Itu yang kita harapkan. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan itu? Allah kasih bocoran dalam Al-Quran itu, yaitu dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sudah Allah jawab di situ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar yang luar biasa dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika kita bertakwa, ya, maka kunci utama takwa. Takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika kita bertakwa sama Allah, waktunya kita ibadah, waktunya kita ibadah dengan kita bekerja, ya kita jadikan pekerjaan kita sebagai aktivitas yang untuk mencari dunia Allah, tidak untuk orientasi pada dunia, tidak. Kita menghafal Al-Quran ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Semuanya yang kita lakukan itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, maka Allah akan kasih solusi dari berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Allah akan kasih solusi. Susah menghafal, pernah kafir ya, saat itu awal-awal nangis, hafal surat An-Nahl sampai nangis di depan gerbang. Masih ingat apa dia? Nah, sambil duduk di situ, kenapa kita hafal Ustaz? Lucu ketika mengenang itu, tapi kemudian berjalannya waktu, kasih motivasi, kita terus pertolongan kepada Allah, dikasih cepat menghafal, dan sekarang yang dinikmati adalah cepat menghafal, luar biasa. Itulah bagian daripada solusi Allah berikan kepada yang sedang merasakan yang namanya problem, yang merasakan yang namanya sebuah ujian. Dan ketika kita bertakwa, maka itu yang menjadi solusi kita untuk menyelesaikan permasalahan. Itu contoh, salah satu contoh ketika menghafal Al-Quran kita takwa. Ya.
bahkan susahnya menghafal. Nah ini makanya aku kalau lagi susah hafal harus banyak introspeksi diri, muhasabah, begitu ya. Siapa aja yang merasa susah menghafal gitu. Farsyad dari antar kilmasi, kemudian apa jawabannya? Saya diperintahkan, diarahkan untuk menjauhi kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan. Fa'akhbaruni bi anna al-'ilma nur. Maka dia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Bi anna al-'ilma nur wa nuru la yughadil ma'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para ahli maksiat. Begitu. Lagi-lagi kalau nggak bertakwa, jangan salahkan kalau susah menghafal. Itu kunci sederhana seperti itu. Lagi-lagi jangan salahkan siapa-siapa kalau lagi ada masalah, ada sesuatu, ada yang mungkin karena ini kelalaian kita sudah banyak maksiat. Maka solusinya apa? Takwa. Akan Allah kasih kemudahan dalam menghafal. Allah akan kasih kemudahan dalam berusaha dan berikhtiar. Tidak berhenti di situ ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Luar biasa. Yang gak disangka-sangka lagi, yang gak diduga-duga. Yang sudah diduga sudah jelas ya. Apalagi yang gak diduga-duga. Saking luar biasa rezeki Allah yang Allah akan berikan kepada hamba yang bertakwa. Kalau kita sebagai penghafal Al-Quran, apa yang kita butuhkan saat ini dalam bentuk rezeki apa ya? Yaitu semangat menghafal, semangat berdialog, semangat beroja. Itu rezeki yang luar biasa. Bagi kita yang bekerja, rezeki apa yang kita butuhkan dari Allah? Keuntungan berlipat ganda, terus kemudian banyaknya ya, strategi untuk kemudian bisa berkembang usaha kita, terus kemudian kita punya karya yang menurut itu supaya pada semangat bekerja itu bagian dari rezeki dari Allah. Terus kemudian kita ketika udah dapat rezeki itu kita pergunakan untuk mencari dunia Allah, itu juga rezeki dari Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Luar biasa. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Maka itulah kunci bagi kita untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki. Jadi itu tidak hanya sebatas kita mencari rezeki, bekerja kita harus tahu gitu. Harus tahu bagaimana caranya Allah biar menentukan yang terbaik bagi kita itu tadi. Kalau nggak bertakwa berbahaya. Dalam ayat lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasidaha wa kadzalika yawma tunsa. Luar biasa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ayo Al-Quran merupakan peringatan Allah. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari Allah. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi dia ada kehidupan yang rumit. Sebaliknya dari takwa. Yang tak bertakwa lupa terus sama Allah. Ya. Perintah-perintah Allah diabaikan, larangan-larangan Allah dilanggar. Gitu. Dia sering melupakan padahal kita diperintah untuk terus ingat sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qulu dzikra katsira. Banyak-banyak ingat Allah, kita diperintah untuk itu. Ya, maka sudah menjadi keharusan bagi kita ya. Ketika kemudian kita lupa dengan apa yang sudah menjadi peringatan bagi kita, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bagi dia yaitu kehidupan yang rumit. Nah, kalau kita pakai kehidupan yang rumit gimana? Menghafal Al-Quran, gak hafal misalnya, ini contoh saja, salah satu ya. Tapi bisa jadi itu ujian. Kalau dia sabar, Allah akan kasih banyak pahala. Allah akan kasih kemudahan-kemudahan yang lain. Allah akan kasih keberkahan. Ya betul dia susah menghafal misalnya ya.
dia nggak berhasil di dalam program hafal Quran, tapi dia tekun istiqomah sabar, ternyata nanti ke depannya dia malah punya pesantren tahfidz Quran. Bukan dia yang ngajar, dia yang mengelola, dia mendatangkan guru-guru tahfidz untuk kemudian mengajarkan para santrinya. Dia hanya sebatas menjadi pengelola. Luar biasa karena ada keberkahan dalam menghafal Al-Quran. Luar biasa. Jadi orang sukses bukan berarti dia kemudian menghafal Al-Quran sukses, tidak, ada keberkahan di situ. Dan ini wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan nanti hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku buta? Padahal dulu ketika dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah dulu ketika di dunia ada peringatanku, engkau abaikan begitu saja. Maka hari ini sekarang engkau diabaikan. Coba, kalau nanti di akhirat kita diabaikan sama Allah bagaimana? Itu semua balasan karena kita di dunia sering mengabaikan perintah-perintah Allah, mengabaikan larangan-larangan Allah. Malah nanti di hari kiamat kita akan diabaikan. Dan akan buta. Kalau buta, bagaimana mungkin kita akan melihat kenikmatan dari mata? Bagaimana mungkin kita akan melihat Rasulullah, apalagi itu ya? Jangan melihat levelnya Rasulullah, melihat kenikmatan yang ada di surga ya, melihat yang lain, apalagi melihat ya, sebuah kenikmatan yang besar, yaitu melihat datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncak kenikmatan di surga. Tapi kalau buta bagaimana mungkin? Maka dari situlah jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita semua untuk mengevaluasi diri, muhasabah. Pesan dari Nabi Daud alaihissalam bahwa kita yang dikasih berakal oleh Allah, apalagi dikasih cerdas oleh Allah, maka hendaknya kita tidak menyibukkan diri kecuali 3 perkara. Yang pertama, diulang lagi, yaitu menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, yaitu menyiapkan bekal kehidupan di dunia, yaitu berupa materi, berupa kebutuhan hidup dan seterusnya. Nah, itu untuk pertemuan di kali hari ini, insya Allah. Untuk bagian ketiga kita akan sampaikan